Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok STJ akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika di negara kita ini. Sebelum itu, silakan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Benedict Kusana Mahandyo, nomor absen 10. Saya di sini sebagai koordinator kelompok. Halo, aku Husana Dianda Putri, nomor absen 17 dan dari 8I. Halo, perkenalkan, nama saya Rafael Ayudhya Adriana, biasa dipanggil Rael. Saya dari kelas 8E, nomor absen 27. Saya Vincentia Christabel Elena, nomor absen 31 dari kelas 8E. Makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan. Makna tersebut dapat dilihat dari bangsa Indonesia sendiri, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga tak heran jika bangsa Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, maupun golongan. Dengan perbedaan tersebut justru membuat bangsa Indonesia menjadi lebih indah. Keragaman yang terjalin bisa membuat tali persaudaraan di antara sesama semakin erat. Untuk itu, arti semboyan bangsa Indonesia perlu dipegang erat sebagai jati diri warga Indonesia. Contoh nyatanya adalah penerimaan budaya Imlek di Indonesia. Kebudayaan Imlek adalah budaya yang sebelumnya belum diterima oleh Indonesia. Perlahan, Indonesia mau menerima budaya Cina. Penerimaan kebudayaan ini dapat mencerminkan toleransi antar negara yang terkait oleh kebinekaan. Selain itu, karena budaya Imlek merupakan budaya asing yang berbeda dan masyarakat Indonesia belum bisa menerimanya, hal ini justru menjadi awal munculnya kebinekaan. Karena budaya di Nusantara berbeda dan beragam seperti Imlek, yang menjadikan semboyan berbeda namun tetap satu. Asale Imlek utawa Chinese New Year kebak karo legenda. Kutipan saka China Highlight, bahagian Imlek asale saka 3500 tahun kapungkur. Akeh wong sing percaya menawa Imlek asale saka dinasti Shang, yaiku 1600 kanthi 1206 sadurunge Masehi. Lawase rezim Orde Anyar kuwasa, Presiden Soeharto nglarang perayaan Imlek amarga dianggap mengaruhi kahanan sosiologi masyarakat Indonesia. Sawetara ritual agama lan kabudayan kang mamut Tionghoa dilarang amarga dianggap ngambat proses asimilasi. Sikap toleransi sangat diperlukan supaya tidak terjadinya perpecahan. Dengan sikap toleransi akan menumbuhkan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme akan memperkokoh negara. Seluruh pendapat dan keyakinan masyarakat Indonesia akan merasa diterima dengan adanya sikap toleransi dan semangat nasionalisme satu sama lain. Terlebih masyarakat berdarah Tionghoa yang budayanya sudah diterima di Indonesia. Mereka akan lebih merasa dihargai dan dihormati. Dengan begitu, mereka akan merasa bangga dengan budaya mereka dan semangat persatuan. Melansir harian Kompas, 8 Februari 2005, ada 21 peraturan perundangan yang diterapkan oleh Presiden Soeharto terkait warga keturunan Tionghoa tak lama setelah ia memperoleh surat perintah 11 Maret. Saat itu, Presiden mengeluarkan Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama kepercayaan dan adat istiadat Cina. Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak mencolok di depan umum, melainkan hanya di dalam lingkup keluarga saja. Saat itulah aktivitas masyarakat Tionghoa, termasuk dalam perayaan Tahun Baru Imlek, dibatasi. Pembatasan tersebut kemudian mulai surut pasca reformasi. Presiden Habibie dalam masa jabatannya yang singkat menerbitkan Inpres nomor 26 tahun 1998 yang membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Inpres tersebut
Salah satunya berisi tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi yang dalam penyelenggaraan pemerintah. Sikap bangsa Indonesia yang mau menerima budaya Imlek ini juga bisa disajikan oleh masyarakat Indonesia melalui ilustrasi. Ilustrasi dibuat untuk memperjelas pentingnya gambar dalam beberapa aspek kehidupan. Menggambar ilustrasi adalah kegiatan mengekspresikan gagasan yang dituangkan dengan gambar 2 dimensi, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan. Berikut adalah beberapa contoh gambar ilustrasi. Untuk menggambar ilustrasi, diperlukan objek untuk digambar. Untuk contoh yang tadi, objek yang digunakan adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Pembuatan ilustrasi ternyata juga sudah dilakukan oleh masyarakat Cina pada saat zaman Cina kuno. Ilustrasi yang dibuat biasanya bersifat realis dan disertai dengan aksara Tionghoa. Syarat-syarat yang membuat budaya Imlek dapat ada di Indonesia dan kegiatannya dapat terlaksana dengan baik adalah dengan saling menghargai agama, budaya orang lain, ras, suku, serta etnis lain. Hal ini dapat kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah dengan mau berteman dengan orang yang berbeda dengan kita, serta mau ikut serta dalam kegiatan kebudayaan suku lain. Dengan melakukan hal tersebut, Kebhinneka Tunggal Ikaan dapat dilaksanakan dengan baik di Indonesia serta bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Oke, masalah yang dihadapi yaitu pemerintah maupun masyarakat di Indonesia sulit untuk menerima budaya luar seperti Imlek. Ini merupakan kejadian yang memprihatinkan. Contohnya bisa menurunkan rasa nasionalisme yang justru seharusnya ini bisa dimanfaatkan untuk mempererat tali persaudaraan dan tali persatuan. Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah kita harus menerima keragaman negara lain yang positif dan bukan yang negatif. Ingat ya, bukan yang negatif. Kita harus pintar dalam menganalisa suatu keragaman yang masuk, apakah itu baik ataupun buruk. Keragaman yang negatif akan menyebabkan hal buruk bagi bangsa Indonesia. Perbedaan bukan untuk melupakan kesamaan kita sebagai manusia. Pada negara Indonesia ini, kita sebagai generasi muda diberi tantangan untuk bisa menerima perbedaan atau keragaman yang ada. Mari kita sebagai generasi muda menerima tantangan itu. Bisa dimulai dari hal kecil, dari lingkungan kecil, lama-lama akan menyebar. Dan lingkungan besar akan mengikuti untuk menerima keragaman. Setelah kita, generasi muda, untuk menerima keragaman yang ada di hidup kita, hidup akan menjadi damai, tentang, dan sejahtera. Terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan like Dan juga subscribe. Dadah.